pemilu besok akan diselenggarakan dengan jurdil, dan kami berharap di dalam pelaksanaan nanti semua kita menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara, karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan arah masa depan. Indonesia maju! Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Pemirsa, gong kompetisi mendulang suara dalam pemilu 2024 telah ditabuh. Mulai hari ini sampai dengan 10 Februari, para peserta pemilu dipersilakan berkampanye untuk menjual gagasan dan komitmen kepada rakyat. Selama 75 hari, peserta pemilu diberi kesempatan untuk menarik simpati pemilih dengan cara-cara yang dibenarkan dalam aturan pemilu. Melalui kegiatan kampanye, peserta pemilu sekaligus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat demi memaksimalkan partisipasi pemilih. Semakin besar jumlah pemilih yang mengikuti pemungutan suara, semakin besar pula andil rakyat dalam menentukan arah masa depan bangsa. Inilah live event Kampanye Damai Pemilu 2024 dan kami akan ajak Anda bergabung bersama rekan Anggi Hasibuan yang akan memantau situasi terkini sejumlah lokasi kampanye para pasangan calon. Anggi, silahkan. Baik, Fitri, benar sekali. Jadi hari ini resmi kampanye dimulai. Mulai hari ini kita akan melihat para capres-cawapres ini sebenarnya memang matang secara ide dan juga gagasan, atau justru hanya jago gimmick. Nah, ini dia juga yang menjadi pertanyaan kita, dan juga kita harus mulai hari ini juga pemirsa, bahwa seterusnya kita akan melihat semakin banyak jenis-jenis kampanye bertebaran, mulai misalnya dari media sosial. Apakah calon Anda ini mampu mewujudkan atau merespon segala bentuk isu? Dan apakah sebagai calon pemilih nanti juga kita dengan mudah termakan gimmick dibandingkan dengan ide gagasan, begitu ya. Nah, di pagi hari ini untuk mengetahui bagaimana jalannya masa kampanye di hari pertama, kita telah bergabung bersama rekan-rekan Metro TV yang saat ini berada di lokasi kampanye para pasangan capres-cawapres. Selamat pagi untuk Andromeda Arizal, kemudian juga sudah ada Arbida Donosemito, dan juga ada Reda Pulpi. Saya akan ke Andromeda dulu, bagaimana persiapan di sana? Hari ini adalah hari pertama kampanye, begitu ya? Ya, betul sekali Anggi dan juga pemirsa, selamat pagi ya. Sebelumnya, ini Anggi dan juga pemirsa di rumah, mohon maaf karena saat ini posisinya calon presiden nomor urut 1 Andries Rashid Baswedan ini sudah melakukan agenda safarinya. Ini tadi dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terlebih dahulu kami kumpul di rumah pendopo di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ini tadi Anies diawali dengan melakukan sungkem dan juga melakukan permohonan doa kepada ibu dan juga kepada istrinya. Tadi kalau kami lihat memang ini adalah agenda ataupun juga hal yang selalu dilakukan oleh Anies untuk memulai aktivitasnya. Kita ketahui bersama Anggi pada saat pendaftaran di KPU kemarin, Anies juga sama melakukan hal yang serupa, dan hari ini di awal masa kampanye pun demikian. Kalau kami melihat memang agenda untuk di hari ini sendiri, ini ada beberapa agenda yang akan dilakukan oleh Anies di masa kampanye yang pertamanya. Yang pertama adalah melakukan kunjungan terlebih dahulu untuk ke Tanah Merah yang berada di Jakarta Utara. Kita ketahui bahwa 2016 saat awal memimpin DKI Jakarta pada masa kampanye Pilkada 2016 lalu, Anies pun juga pertama kali untuk masa kampanye ini ada di Tanah Merah. Sehingga tadi kami menanyakan, Tanah Merah ini memiliki kedekatan emosional antara masyarakat Tanah Merah Jakarta Utara dengan Anies Baswedan. Kemudian Anggi nanti akan dilanjutkan untuk ke kawasan Bogor dan juga ke beberapa titik lainnya. Anggi dan juga pemirsa, ada hal yang
cukup menarik memang dalam agenda ataupun masa kampanye dari calon presiden nomor urut 1 ini. Kita ketahui bersama bahwa sebelumnya silaturahmi kebangsaan ini sudah dilakukan di beberapa kota kabupaten dari seluruh Indonesia yang ada. Namun Anggi, ada hal yang cukup menarik di hari ini. Nanti selama 75 hari ke depan antara calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1 Anies dan juga Muhaimin ini akan membaginya menjadi beberapa kota sehingga seluruh wilayah di Indonesia dapat terpenuhi dan juga visi misi terkait dengan gagasan perubahan ini dapat tersampaikan. Anggi, kami sedikit untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana situasi terkini. Ini merupakan mobil yang kami gunakan di saat ini untuk menuju ke Tanah Merah. Ini tepat di hadapan Anda, ini adalah iring-iringan dari calon presiden nomor urut 1. Ini Anies sendiri didampingi oleh Kapten Timnas Syauqi, kemudian juga sang istri didampingi untuk menuju ke Tanah Merah. Kemudian kalau kami melihat memang di hari ini, di awal masa kampanye ini, selain dari pihak keluarga yaitu sang istri untuk turut mendampingi, kemudian Kapten juga, namun nanti kita lihat ada beberapa dari anggota partai koalisi, baik itu dari PKS, Nasdem, kemudian juga PKB. Demikian Anggi yang dapat kami laporkan dari perjalanan dari rumah Lebak Bulus untuk menuju ke Tanah Merah, Jakarta Utara. Kami kembalikan ke Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih Andro. Saya akan bergeser. Armida, bagaimana kondisi di sana? Tadi Andro sedang di jalan ya, dan juga ikut merayakan hari pertama kampanye ini. Anda seperti apa laporannya dari sana? Baik, selamat pagi Anggi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Pertahanan, di mana hari ini menurut informasi yang kami dapatkan dari Sekretaris Tim Kampanye Nasional Nusron Wahid pada deklarasi kampanye damai kemarin di Grand Said yang digelar oleh Bawaslu, ini menyatakan bahwa calon presiden dan juga calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini hari ini di hari perdana atau hari pertama masa kampanye ini tidak mengambil hak cuti, di mana Nusron Wahid ini menyebutkan bahwa keduanya ini akan bekerja seperti biasa, tidak mengambil hak cuti dan akan melaksanakan tugasnya masing-masing, di mana untuk Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di Kemenhan, kemudian untuk Gibran Raka Buming Raka yang saat ini hari ini juga sudah kembali ke Solo untuk mengemban tugasnya menjadi wali kota Solo seperti biasanya. Dan menurut informasi yang kami dapat juga terkait dengan kampanye pada hari pertama ini, kemarin pada saat deklarasi kampanye damai, Prabowo Subianto juga sempat menyebutkan atau mengatakan bahwa untuk kampanye di hari pertama ini diserahkan kepada tim kampanyenya untuk dibagi ke masing-masing tugas, di mana Prabowo juga menyebutkan bahwa tim kampanye yang akan berjalan di hari ini adalah yang muda yang bergerak, begitu seperti tim kampanye nasional, tim kampanye daerah, relawan, pendukung, dan juga simpatisan di 200 titik lokasi di tanah air di Indonesia. Dan selain itu juga Capres Prabowo ini menyebutkan bahwa nantinya kampanye ini akan dilakukan di 200 titik di Indonesia, dan hari ini pun kemarin Prabowo menyebutkan akan ada kick off di sekitar Jabodetabek. Namun kami belum mengetahui secara pasti kick off ini akan dilaksanakan di mana. Namun menurut informasi terbaru yang kami dapat, hari ini juga akan dilakukan agenda kampanye secara internal, yaitu di pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana kegiatan tersebut adalah penyerahan dana kemanusiaan untuk Palestina oleh Capres Prabowo Subianto yang nanti diwakili oleh Ketua TKN yaitu Roslan Roslani maksud saya, dan juga Sekretaris TKN Nusron Wahid yang akan dilakukan di kantor media TKN di Jalan Sriwijaya, Jakarta. Pemirsa, terkait dengan hari ini agenda Prabowo Subianto yang tidak mengambil hak cuti dan masih bekerja sebagai Menhan di Kementerian Pertahanan, saat ini juga saya sedang berada di sini dan tampak memang sampai saat ini kami belum mengetahui apakah Prabowo Subianto sudah hadir di kantor ini ataupun belum, dan tampak di belakang saya juga kondisi yang berada di Kementerian Pertahanan ini memang masih terdapat beberapa kegiatan seperti halnya kegiatan gladi resik seperti yang berada di belakang saya ini, pemirsa, dan juga kami masih terus memantau agenda Prabowo pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio Anggi. Baik, terima kasih
Armida, jadi hari ini Prabowo masih akan bertugas dulu sebagai pejabat negara begitu ya. Saya akan bergeser ke Reda Pulpi. Reda Pulpi, silakan laporan Anda seperti apa? Ya, Anggi, saya berada di Merauke, hampir sama seperti Andromeda. Saya juga sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat kampanye hari pertama dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, tepatnya ada di distrik Semangga. Nah, nanti di sana akan ada 3 kampung, yaitu Wainangganango, Kampung Marat, dan juga Kampung Urum. Sudah ada warga yang bersiap, informasi terakhirnya kami peroleh tadi, untuk menyambut calon presiden Ganjar Pranowo. Sementara Ganjar sendiri tadi tiba di Merauke, tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian timur atau pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kemudian sebentar lagi Ganjar akan bertolak dari hotel atau dari penginapan untuk menuju ke tempat lokasi yang jaraknya kurang lebih 1 jam. Kemudian setelah itu nanti juga akan ada pertemuan secara virtual bersama dengan calon wakil presiden Mahfud MD yang saat ini melakukan kampanye juga, namun di sisi barat Indonesia, Anggi, ada di Sabang Aceh. Nanti akan dipertemukan keduanya, ini sekaligus sebagai salah satu bentuk kick off bahwa ini sudah memasuki hari pertama kampanye terbuka bagi pasangan calon presiden Republik Indonesia 2024. Nah, nanti juga dari Ganjar akan bertemu dengan sejumlah tokoh di sini seperti ada Uskup Agung, kemudian nanti juga akan menyapa langsung warga dan juga influencer yang ada di Merauke untuk mendengarkan langsung seperti apa aspirasi dari generasi muda. Dan yang menarik, Anggi, memang untuk Mahfud dan juga Ganjar ini memilih untuk berkampanye di 2 tempat yang berbeda, satu di barat, satu di timur. Memang dengan tujuan Ganjar nanti akan berfokus di Indonesia bagian timur, kemudian Mahfud nanti akan berfokus di Indonesia bagian barat, di mana seiring berjalannya waktu sekitar 72 hari masa kampanye, nanti keduanya akan bertemu di titik di tengah Indonesia bagian tengah. Namun ketika kami konfirmasi memang untuk titiknya ini masih dirahasiakan. Nanti keduanya akan bertemu mendekati atau jelang Pilpres pada Februari 2024 mendatang. Kami akan update juga nanti, Anggi, seperti apa kampanye hari pertama dari Ganjar Pranowo di Merauke. Anggi. Baik Reda, kami akan terus menunggu perkembangan dari Merauke. Dan terima kasih, tadi sebelumnya ada Armida dan juga Andromeda Ariza. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, banyak pendapat warga yang menyerukan soal pemilu dan kampanye damai. Kita simak pernyataan selengkapnya. Menurut aku kampanye Pilpres ya terutama itu harus lebih cerdas, efektif, dan aman pastinya. Kemudian komunikatif juga, karena kalau zaman sekarang sih better menurut saya sih kampanye lewat sosial media itu cukup efektif. Kemudian ada wawancara atau debat terbuka itu ngaruh banget sih gitu. Terus tinggalin deh isu-isu atau teknik kampanye lama gitu yang saling menjatuhkan gitu ya. Jadi sama-sama ngebangun positif kampanyenya dan sama-sama menonjolkan apa sisi positif dari masing-masing capres. Kampanye yang efektif menurut saya sih benar-benar adu strategi kalau sekarang ya, apalagi di era digital ini kayaknya perang di sosmed itu kayaknya lebih efektif ya daripada yang cara-cara konvensional. Sebenarnya juga saya agak kurang setuju juga tuh pakai kampanye-kampanye yang apalagi sampai merusak fasilitas umum ya yang kayak gitu. Jadi harusnya sih pemilu ini pemilu yang cerdas ya tahun ini ya, kayak gitu sih. Ya, itu dia harapannya. Hari pertama kampanye kita harus memanfaatkan baik-baik sekali untuk tahu calon-calon kita. Saya akan kembalikan ke Fitri Megantara. Jadi Fitri, tadi rekan-rekan melaporkan bahwa sudah ada rekan-rekan yang melihat perkembangan situasi terkini. Tadi Anies Baswedan akan kampanye per hari pertama. Prabowo tetap bekerja sebagai pejabat dan juga Ganjar Pranowo tadi juga sudah ke Merauke untuk tugas hari pertama. Saya kembalikan dulu ke Fitri Megantara. Ya, terima kasih Anggi. Memang kita lihat bahwa bagaimana kemudian hari ini merupakan hari pertama kampanye dan salah satu kemudian yang menjadi target para paslon adalah para pemilih muda. Nah, strategi apa yang disiapkan oleh tim sukses dari para paslon untuk menggait dan meyakinkan para pemilih muda yang terutama datang dari generasi milenial dan generasi Z? Kita akan bahas dan ulas tapi usai jeda berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.